Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Agustin. Di sini saya membahas tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul jenis-jenis penilaian dan instrumen penilaian dalam 4 ranah kompetensi kurikulum 2013. Nah, yang pertama kita bahas tentang jenis-jenis penilaian. Ada berapa saja jenis-jenis penilaian? Nah, kita kupas satu persatu dalam video kali ini. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar peserta didik sekaligus menjadi umpan balik bagi pendidik terhadap rancangan pembelajarannya. Nah, penilaian formatif ini adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar langsung. Nah, penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu penilaian sumatif. Nah, kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif menghasilkan nilai atau angka yang digunakan sebagai keputusan pada kinerja peserta didik. Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi peserta didik dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Nah, penilaian sumatif ini dan penilaian formatif ini adalah jenis penilaian. Nah, penilaian sumatif itu apa sih? Gitu kan? Penilaian sumatif itu adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Nah, kegiatan penilaian sumatif ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Nah, penilaian sumatif ini berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Nah, penilaian sumatif ini tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran meskipun seringkali mempengaruhi keputusan yang memungkinkan memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar. Nah, penilaian sumatif ini memiliki fungsi penilaian yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa
untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pemantauan staf akademik, dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Ada berapa bentuk penilaian? Nah, kita juga bahas di sini. Penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu ada berapa penilaiannya? Ada 7 di sini. Nah, penilaian formatif ini waktunya fleksibel sekali. Yang pertama, itu kita bisa menilai dengan cara observasi atau pengamatan yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar langsung. Nah, itu adalah observasi. Kita mengamati siswa-siswi kita dalam belajar. Kita bisa menilai menggunakan observasi ini. Dan yang kedua itu adalah penilaian teknik bertanya. Nah, kita bisa menilai siswa dengan teknik bertanya atau questioning. Nah, itu penilaian teknik bertanya. Kita bisa dengan contoh misalkan siswa A itu ditunjuk sama gurunya, diberi pertanyaan misalkan pelajaran akidah akhlak. Sebutkan macam-macam akhlak itu ada berapa. Nah, kalau misalkan siswanya bisa menjawab, berarti kan itu siswanya memang benar-benar belajar. Siswanya itu tidak tidak main-main, benar-benar ingin belajar. Nah, itu kita bisa menilai menggunakan teknik bertanya. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Nah, kita bisa menilai siswa dengan cara berdiskusi dengan mereka. Jika jika diskusinya bagus dan nyambung, itu berarti anak-anak benar-benar menguasai atau memahami apa yang sedang dipelajari ketika hari itu. Nah, yang selanjutnya yaitu lembar catatan belajar peserta didik. Nah, itu kita bisa melihat lembar catatan mereka itu seperti apa. Lah, seperti itu. Nah, lembar catatan belajar peserta didik ini biasanya ketika guru menjelaskan atau guru menulis, nah itu apakah siswa ini benar-benar mencatat apa yang dikatakan gurunya, apa yang ditulis oleh gurunya. Nah, itu kita bisa melihat lembar catatan mereka. Menilai dengan melihat lembar catatan belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman, self and peer assessment. Nah, ini kita bisa melihat mereka dari temannya. Kalau misalkan modelnya belajar klasikal, nah itu kita bisa melihat atau bertanya pada teman sebangkunya. Nah, kalau misalkan modelnya kelompok, kita bisa bertanya pada kelompoknya. Kita bisa menanyakan apakah dia baik kepada teman yang lain, apakah dia jahat kepada teman yang lain. Nah, itu kita bisa menilai diri dan penilaian antar teman. Yang selanjutnya yaitu latihan presentasi. Nah, itu ketika mereka presentasi, itu kita bisa melihat mereka. Ketika mereka presentasi, itu apakah benar-benar memahami, apakah mereka bingung dalam mengerjakan dalam melihat mereka apakah grogi, itu kan kita bisa melihat. Dan yang selanjutnya yaitu tes tulis maupun lisan dalam ulangan harian. Nah, tes tulis maupun tes lisan dalam ulangan harian ini termasuk penilaian formatif juga. Kita bisa memberikan beberapa latihan soal
ataupun kita bisa tes lisan, mengetes mereka sepengetahuan mereka. Kalau misalkan tes tulis dirasa kurang cukup, kita bisa melakukan tes lisan. Nah, 1-7 ini adalah termasuk penilaian formatif. Karena apa? Waktunya fleksibel. Yang selanjutnya yaitu penilaian sumatif. Nah, apa sih perbedaan yang paling tampak dari penilaian formatif dan juga penilaian sumatif? Nah, kalau penilaian formatif itu adalah waktunya fleksibel. Kalau penilaian sumatif itu sesuai kalpendik atau kalender pendidikan. Penilaian sumatif itu sesuai kalender pendidikan. Nah, penilaiannya gimana? Nah, itu ketika mereka UTS, ketika mereka UAS, nah, dan ketika UTS genap, penilaian akhir tahun. Nah, itu semua adalah termasuk penilaian sumatif. Seperti ulangan tengah semester, ulangan semester akhir. Nah, itu termasuk penilaian sumatif. Karena apa? Sesuai dengan kalender pendidikan, bukan setiap hari itu dilakukan. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk penilaian. Dan yang selanjutnya itu adalah instrumen penilaian dalam 4 ranah kompetensi K13. Ada 4 kompetensi yang perlu dibahas. Nah, guru itu adalah profesi yang unik karena begitu banyaknya kompetensi yang harus mereka miliki dalam melaksanakan tugasnya, mempersiapkan generasi yang akan datang, sebuah generasi yang tentu saja memiliki tantangan profesi dan budaya sosial yang berbeda dengan sang guru sendiri. Nah, guru itu dituntut untuk banyak memiliki kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi spiritual. Nah, apa sih kompetensi spiritual itu? Nah, di sini seorang guru bukan sekedar menilai siswa pada pelaksanaan ajaran agama secara formal, namun lebih dari hal itu. Kompetensi spiritual pada hakikatnya adalah kemampuan guru memberi makna dan mengaitkan keilmuannya dengan ajaran agama yang diyakininya, sehingga ilmu itu menjadi bermakna dalam konteks hidup beragama. Dengan demikian, akan tumbuh generasi yang tidak memisahkan ilmu dan agamanya, atau yang disebut sebagai manusia sekuler. Generasi terdidik nantinya adalah generasi yang seimbang iman dan imtaknya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Yang selanjutnya yaitu kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan, atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 KI3. Kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-konsep ilmuwan
yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD, khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, itu adalah instrumen penilaian dalam 4 ranah kompetensi K13, yaitu kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, ini termasuk instrumen penilaian pengetahuan. Nah, yang tadi itu, itu kita bisa melihat ini cara penilaiannya, cara menilai pengetahuan mereka dengan cara tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Nah, ini adalah skema penilaian pengetahuan. Nah, yang ini adalah skema penilaian keterampilan. Nah, kita bisa melihat ini ada unjuk kerja atau praktek, juga proyek, juga portofolio, juga produk. Nah, penilaian keterampilan ini kita juga biasanya menyuruh siswa atau siswi untuk membuat karya seni. Nah, untuk membuat karya seni dan juga ada teknik lain mungkin jika seorang guru memiliki teknik-teknik tertentu, misi tertulis lah seperti itu. Dan terakhir yaitu instrumen penilaian sosial dan spiritual. Nah, kita juga melihat ini adalah skema penilaian sikap. Sosial dan spiritual itu kan juga termasuk sikap. Jadi dijadikan satu saja, sosial dan spiritual. Itu kita bisa menilainya itu ada yang utama dan juga ada yang penunjang. Jika yang utama itu kita melihat observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Dia selama 1 semester itu seperti apa,
Dan yang selanjutnya itu observasi oleh guru BK selama 1 semester. Nah, itu mereka ketika 1 semester melakukan pelanggaran apa saja atau mereka baik atau tidak, itu kita juga bisa melihat dari guru BK. Yang selanjutnya itu adalah penunjang, penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, itu adalah instrumen penilaian sosial dan spiritual. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis penilaian dan instrumen penilaian dalam Patranah Kompetensi ke-13. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.